Oke, welcome back AlgorFX Dollar. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa kalian like, subscribe, and share ya, karena itu gratis ya, nggak berbayar. Tolonglah ya, biar naik viewer kami. Ya guys, tolong kali. Minta tolong kantor polisi lah. Hah? Tolonglah Tolong satu kantor polisi. kampung ya. Kalian kalau yang mandi-mandi lumpur kalian tonton nih, kalian like, share ya. Nggak, canda-canda. Oke, podcast malam ini kita lanjuti konten yang sebelumnya yang udah kami upload, itu konten teknik follow trend. Nah, kita mau lanjutin pembahasan itu ya. Mungkin ada yang kurang penyampainya dari Pak Budi. Ya kan? Ya pokoknya ada yang kurang lah ya. Nanti selebihnya gimana kita lempar ke Pak Budi. Oh, main lempar-lempar aja lah Iyalah. dulu. Jelasin dulu. Al aja nggak tahu ini apa. Mending Apa- taunya ngelanjuti yang konten kemarin. Ini lagi balas ini followers ini ya. Udahlah Pak Bud, itu nggak penting itu kita apakan. Ya, kita nih YouTuber, nggak sanggup lagi, nggak apa lagi, nggak waktunya lagi ngurus-ngurusin kayak gitu Pak Bud. Oh Tuhan. Ya, Banyak kan yang minta ingat tolong. kita YouTuber Pekanbaru. Macam kantor polisi aja kita yang minta tolong. Tolong dulu Pak Budi. Biar enak cerita kita, biar panjang. Dulu selamatkan akun saya. Aduh. Tadi mau buat kopi loh, tapi takut. Atut. Minta buatkan kopi sama yang di belakang itu. Mau dia itu. Jadi apa nih pembahasan kita nih? Kita Apa bahas pembahasannya? yang kemarin tuh kan kita bahas teknik follow trend, ya kan? Terus? Nah ini kan katanya tadi mau ngelanjuti pembahasan itu. Oh. Ah, Ya. jadi apa yang mau dilanjuti Pak Budi? Terserah Pak Budi lah mau kayak mana. Terserah mau kayak mana? Gue host YouTuber ya. Udah nonton film aja lah kita. Nonton film aja lagi. Buka laptop dan nonton aja kita. Dia kan cuma pembukaan, Dia mau buka aja. opening. Ayo lo, kita ditunggu sama penonton kita loh. Oke ya. Oke, jadi Follow seperti, trend. seperti biasa, Mancis satu berdua. Mau langsung Pak Budi? Udah kamu dulu aja lah, buka aja dulu. Udah kubuka. Udah. Jelasin lah yang dari kemarin. Loh, Al ngelemparnya ke Pak Budi, kok dilempar lagi? Gak apa-apa. Loh, yang punya teknik ini Pak Budi. Nah, Nggak bisa itu. kayak gitu. Kok nggak usah jadi YouTuber. Orang kalau sudah satu server, saya ngomong, Bang Pater bisa ngeklik sana sini ya. Itu satu server namanya. nggak susahnya kalau jadi anak buah. Oh ya, dia pimpinan apa bro? Kacap. Kalau satu server kayak gitu kerjasama yang baik dan benar, saya ngomong, Bang Pater yang ngeklik udah tahu arahnya. Oke, jadi kemarin itu sempat kita kasih tahu sama teman-teman itu satu teknik follow trend yang entry-nya itu berdasarkan harga pivot. Untuk exit-nya itu kita gunakan stop loss di harga low atau di harga high. Udah direkam tuh bro. Sedangkan untuk TP-nya itu minimal 1:1. Jadi kita tentukan dulu entry-nya di pivot, terus tentukan dulu stop loss-nya, baru kita tahu take profit-nya di mana. Jadi bukan profit-nya dulu yang diukur, tapi loss-nya dulu yang kita ukur. Setelah loss-nya kita tahu, baru kita tentukan di mana untuk take profit-nya. Nah, cuman kan kemarin itu kan Pak Bud kita kan lebih ke day trade ke swing lah ya. Trade. Konsepnya kan ke day trade dan swing. Cuman ada beberapa teman-teman itu yang masih bingung kalau misalnya ini terjadi tren, saya baik itu trennya bullish atau bearish, saya tinggal ngikutin entry buy atau entry sell. Nah, kalau misalnya tren kemarin itu bullish, berarti hari ini saya buy. Ternyata pas hari ini saya entry buy, harga belum close. Harga belum close, malah hari ini harganya itu di candle daily malah terbentuk doji. Besoknya muncul lagi harga pivot.
harga pivot. Jadi saya harus ngapain gitu. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman yang kemarin, kalau terjadi seperti itu saya harus ngapain gitu. Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan. Rekaman ya. Pak Bud, jelaskan Pak Bud. Ini jelas sejelas-jelasnya. Berarti ini mau bahas yang lebih ke scalping ya, Bro? Masih Gimana? pembahasan yang kemarin. Masih nyambung yang kemarin. yang kemarin. Jadi kemarin itu kita buy ya. Buy kita kemarin di 30. Buy-nya TP kok. Iya, buy kita pada saat tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya? Tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret Iya. kemarin itu buy kita di 34, SL-nya itu di 23, dan itu TP-nya dapat di tanggal 3 ya. Tanggal 3. TP-nya dapat di tanggal 3. Nah, kemudian pada saat di tanggal 3, tanggal 3 pivotnya mana? Oh, ini. Nah, pivotnya di tanggal 3. Nah, jadi kalau di time frame ini, time frame H1 ya. Kalau di time frame daily itu kan di tanggal 3 ini, pivotnya sama dengan di tanggal 2. Jadi teman-teman, itu kita tunggu selesai posisi yang di tanggal 2 dulu. Setelah TP baru kita masuk berikutnya lagi yang di tanggal 3. Kalau dilihat dari pertanyaannya tadi itu, kalau kita pakai time frame yang mana, daily. Nah, ini pakai time frame yang daily, itu kan terjadi ini ya, doji ya. Ya, dikecilin. Nggak kelihatan. Ininya dibesarin. Oke. Nah, ini. Jadi pada saat di tanggal 3 itu terjadi seperti ini. Nah, harga pivotnya itu di sini. Jadi teman-teman itu harus tunggu selesai dulu posisi yang hari sebelumnya, baru kita masuk posisi yang baru. Tapi kalau misalnya posisi yang baru yang kemarin itu belum TP, hari ini kita nggak masuk. Hari ini kita nggak masuk, jadi kita masuknya itu di tanggal berapa nih? Tanggal 6 baru kita masuk ya. Jadi tanggal 2 kita masuk, kita buy, tanggal 3 baru kita TP. Artinya tidak ada posisi yang kedua. Jadi kita selesaikan posisi yang di tanggal 1. Nah, di tanggal 6 ini kan harusnya kita ngebuy. Tapi ngebuy-nya di pivot. Pivotnya itu di berapa ini? Enggak dapat ya. Pivot yang di tanggal ini. Yang H1. Di tanggal ini. Nah, ini tanggal 6. Tanggal 6 kita ini kan seharusnya buy di sini di pivot. Nah, kita buy di pivot, SL kita di harga low yang kemarin. Kemudian TP kita itu disesuaikan minimal 1:1. Nah, di tanggal 6 ini kita buy. Kita belum sentuh pivot dan TP pun belum sentuh. Kemudian masuk di tanggal 7, artinya masuk kita trading di tanggal 6 itu posisinya floating. Karena di tanggal 7 itu pivotnya masih di 18.50. Cuman pada saat tanggal 7 secara trend untuk candle daily itu bearish. Nah, candle daily itu bearish. Di tanggal 6 itu tanggal 7 candlenya candle bearish. Nah,
Tanggal 6 beres. Tanggal 6 candlenya candle bearish, tanggal 7 kita harusnya sell. Cuman di tanggal 6 ini kita kan masih ada posisi yang gantung. Posisi buy. Posisi buy. Posisi buy itu yang seharusnya SL-nya itu di harga low tanggal 4 dan TP-nya itu minimal 1:1 disesuaikan 1:1-nya berapa poin. Nah, di tanggal 6 ini teman-teman harus naikkan lagi ininya, SL-nya di sini di harga low. Jadi tanggal 6 teman-teman buy. Kemudian tanggal 7 teman-teman itu harusnya sell. Cuman kan posisi di tanggal 6 itu kan belum clear, belum kena SL. Nah, caranya karena di tanggal 6 ini candle bearish, tren sudah berubah, berubah tren jadi tren turun. Harusnya kita cari harga sell. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama, teman-teman boleh cut loss yang posisi yang di tanggal 6, atau gini, teman-teman boleh cut loss kemudian ambil sell limit baru di pivot pada saat tanggal 7. Atau yang kedua, teman-teman boleh buat stop loss di harga low yang tanggal 6. Karena posisinya akan tertahan sampai tanggal 7. Jadi, teman-teman boleh cut loss atau boleh pasang SL, artinya risikonya semakin kecil. Yang harusnya risikonya itu di SL-nya itu seharusnya di 35, teman-teman bisa buat SL-nya itu jadi di 45. Nah, itu dibuat SL di 45, teman-teman boleh pasang sell limit lagi di pivot di harga 49. Nah, kalau teman-teman kena yang di harga tanggal 6 itu teman-teman kena SL, tapi pada saat di tanggal 7-nya itu teman-teman profitnya banyak. Gitu. Jadi, nah, pada saat tanggal 7 sell limit di harga 50 itu dapat SL-nya itu di sini di harga high tanggal 6. Ini ya, harga high tanggal 6. TP-nya minimal 1:1. Itu. Nah, tanggal 7. Jadi teman-teman itu tanggal 7 itu profit lah sampai ke TP. Profit sampai TP. Nah, tanggal 8 pada saat tanggal 7 itu kan candle-nya kan bearish. Jadi tanggal 8 teman-teman harus cari harga sell lagi. Harga sell di berapa? Di pivot. Pivotnya di 25. Dan pada saat tanggal 8 itu teman-teman nggak dapat. Karena harga high tanggal 8 itu cuma sampai di 24. Kurang 1 poin. Ya udah, kalau nggak dapat nggak usah trading, tunggu besoknya lagi. Nah, besoknya candle-nya kan masih candle bearish tuh. Iya kan? Doji Pak Bud. Dia terbentuk doji. Doji. Nah, Tanggal 8 tuh doji. Tanggal 8 itu doji. Oke. Tanggal 8 doji. Teman-teman boleh masuk, kalau mau masuk di area pivot boleh nge-sell. Tapi itu kan di pivot, sell-nya di 15 kan? TP-nya itu disesuaikan, SL-nya di berapa? Kalau misalnya SL-nya di 24, ya TP-nya minimal 1:1. 15 ke 24 itu ada sekitar 9 poin. TP-nya ya minimal ke 0,4 ya. Kalau doji gini kita buy atau sell Pak Bud? Kan doji. Kalau doji gini, bagusnya ini kan marketnya masih mencari mencari tren kan, antara naik dan turun. Dia masih mencari tren. Secara tren daily di situ kan masih bearish. Secara tren daily masih bearish. Jadi teman-teman masih bisa cari harga sell. Tapi kalau teman-teman ragu di Meskipun candle-nya doji. meskipun candle-nya doji. Ya kalau doji kan nggak beres nggak bullish ya kan? Iya, nggak bearish nggak bullish. Jadi tanggal 9-nya Tanggal 9 sell atau buy ketemu pivot? ketemu pivot, ini tanggal 8, tanggal 9 ketemu pivot, itu teman-teman harus tetap ikut sell. Karena di situ trennya masih bearish. Tahunnya tren bearish, acuannya di yang tanggal 7. Acuannya di yang tanggal 7. Berarti candle sebelumnya. Iya, candle sebelumnya. Gitu. Jadi teman-teman di tanggal 9 ini teman-teman sell. Sell-nya itu Untuk SL-nya di mana Pak Budi?
SL-nya di harga high kemarin di High yang di 24. tanggal 8. Iya, yang di tanggal 8 itu kan di 24 ya. Mm-mm. Di tanggal 24. SL-nya di 1824. Nah, TP-nya itu disesuaikan minimal 1:1. Dapat hari ini. Di tanggal 9 itu dapat harganya. Cuman itu kalau TP-nya kan belum dapat. Belum. SL Nah, juga belum kena. SL juga belum kena. Jadi sekarang masih running gitu. Paham ya? Paham bro. Sedikit. Harus banyak coy. Harus banyak. Kalau dikit Karena kita kan jangan. follow trend. Kalau dikit tuh di sebelah. Hmm. Kalau di sini harus banyak coy. Iya. Oke. Jadi ingat ya, jadi teman-teman harus perhatikan kayak yang kemarin tuh terjadi di sini, Tanggal berapa Pak Budi? yang di tanggal ini, tanggal 6. Tanggal 6 itu ketika terjadi seperti ini, pivotnya sama, stop loss teman-teman yang di sini, yang di tanggal 5, yang di low-nya di 35 itu stop loss-nya dinaikkan di sini. Karena kita entry di tanggal 6 tapi di tanggal 7 belum close. Nah, tanggal 7 itu berubah tren. Karena kan di tanggal 6 ini kita nge-buy. Sementara di tanggal 7 trennya udah berubah sell. Kita harus cari harga sell. Nah, SL-nya yang buy yang di tanggal 6 itu dirubah di harga low yang di tanggal 7 itu. SL-nya. Yang seharusnya kan SL kita di harga low tanggal 6. Kita masuknya kan di tanggal 7. Nah, ketika masuk di tanggal 8, di tanggal 7, sorry. Kita buy di tanggal 6, SL kita kan di tanggal 5, di tanggal 3 tuh, di harga low. Ya. Ketika di tanggal 7, SL yang ketika di tanggal berapa sih ini? Tanggal 7, SL-nya itu dirubah di sini. Yang di tanggal 7 ya. Di tanggal 7. Oke, S-nya dirubah, dikecilkan, dirubah ke harga low yang ini. Kita masuknya kan di tanggal 7. Jadi, di tanggal 7 itu perubahan tren kita harus sell. Gitu. Berarti yang buy-nya kena SL ya? Yang buy-nya kena SL, tapi sell kita profitnya banyak nih. Sell yang di tanggal 7 malah profit ya? Sell yang di tanggal 7 itu profit. Kalau buy yang di tanggal 6 itu buy di 49, SL-nya di 45. Berarti hanya 4 poin. Tapi sell kita yang di tanggal 7, SL-nya anggap SL-nya di harga high kemarin di berapa tuh? 57 ya? 58. Dari sell kita di 50, SL kita 8 poin, TP kita juga minimal 8 poin kan? Iya. Gitu. Di tanggal 7 kita dapat. Nah, di tanggal 8 kita nggak trading. Karena nggak dapat kan? Di tanggal 9 kita masuk. Hari ini kita masuk. Hari ini kita masuk sell. Masih running. Oke. Paham ya? Paham. Ini untuk yang pelaku day trade. Kalau aku sih paham Pak Bun. IQ kan tinggi. Nah, ini dia. Tapi kalau pelaku day trade, ya lihatlah. Kemarin aja udah nggak trading. Tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 udah nggak trading. 8 nggak ada entry posisi. Gitu. Hari ini baru masuk posisi. Ini kalau yang masuknya 1 lot, oke, lotnya dapat, profitnya dapat. Kalau yang masuknya 01, yang marketing dapat apa? Oke lah, klien dapat banyak, pemodal dapat banyak profitnya. Yang marketing 0,1 Pak, berapa lah komisinya? Itu pun semalam udah nggak trading. Kemarinnya trading, semalam nggak trading, hari ini baru masuk lagi. Itu pun masih floating. Floating minus pula lagi Floating nih. minus pula lagi sekarang ini. Bukan floating profit. Floating minus. Sanggup nggak menunggu? Tadi pagi udah sempat profit ya kan? Tahu Sempat, gitu, tapi belum TP. tahu gitu tadi di close aja, sekarang minus pula katanya. Udahlah. Ini bisa berlaku buat temen-temen yang pelaku apa ya, yang scalper. Oke, ini kita kan nah ini lah rusak ya Bang. Kalau mau pakai time frame yang 5 menit, mana nih? Oke.
Nah, jadi teman-teman bisa pakai ini untuk yang time frame yang lebih kecil, yang 5 menit. Nih. Oke. Nah, ini. Jadi ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau scalping, pakai time frame yang 5 menit. Cuman ini mana ya? Profitnya nggak bisa banyak. Udah. Contoh. Gini. Kita scalping pakai follow trend. Udah, kita mulai dari sini. Mau dari sini, itu nggak ada masalah sih sebetulnya. Oke. Jadi kalau kita mulai dari sini, gimana? Ah. Oke. Nah, kalau kita mulai dari sini, misalnya ini kan yang candle yang apa namanya kalau gini, sideways. Satu naik, satu turun, satu naik, satu turun. Ini teman-teman bolak-balik kena stop loss. Bolak-balik close market, bolak-balik close market. Nah, teman-teman boleh ambil follow trend itu, ambil yang satu candle ini udah terbreak. Contoh di sini, misalnya ini kan candle yang ini kan candle break low. Harusnya di sini ini kan sell ini kan, yang putih ini, yang ini candle yang ini. Karena teman-teman masuknya dari sini, oke. Nah, masuk candle yang sini sell. Begitu sell, close-nya kalau kita sell di sini, SL kita di mana? Di harga high candle sebelumnya. TP-nya ya tunggu close candle. Oh, TP-nya tunggu close Tunggu candle. close candle baru TP. Karena kalau time frame yang 5 menit ini teman-teman paling hanya bisa ambil 1 poin 2 poin. 1 poin 2 poin. Nah, di sini begitu close candle yang ini teman-teman sell di sini, close candle yang berikutnya ini di sini teman-teman harus buy. Karena follow trend kan. Sell yang tadi itu wajib di close. Di close teman-teman ambil buy. Buy di sini, oke, naik. Nah, SL-nya di mana? Kalau teman-teman buy di sini, di close, di open sini, SL-nya di sini, yang ini, yang candle yang ini, harga low yang ini. Oke. Close di sini. Di candle yang ini, teman-teman harus buy lagi. Buy lagi. Buy lagi. SL-nya di mana? Di harga low yang candle sebelumnya ini. Oke. Dah. Harga low-nya di candle yang sebelumnya. Harga SL-nya di candle yang sebelumnya ini. Nah, ketika harga SL-nya nggak dapat di sini, ini kan profit ini, yang ini. Muncullah base ini. Udah muncul base ini, sini dikduk ini pasti. Harusnya begitu candle yang ini itu sell. Iya kan? Candle ini sell. Berarti begitu kita nge-sell di sini, harga buy yang di sini tadi, itu harus di close. Karena kita udah nge-sell di sini. Kita sell di sini, SL kita di mana? Di sini, di candle sebelumnya. TP-nya ya tunggu close candle ini. Ternyata kita sell ini dia naik. Kena SL dong kita di sini. Belum. Kita belum kena SL. Kita tunggu. Dia ini naik baru kita kena SL. Kalau teman-teman yang mentalnya kuat di sini teman-teman begitu kita candle bullish ini ya teman-teman di sini harus buy. Namanya follow trend. Buy di sini, SL-nya di sini, TP-nya ya tunggu close candle, TP di sini. Oke. Close candle masuk di sini, buy lagi. SL-nya di mana? Di sini. Harus jauh SL-nya. Panjang. TP-nya tunggu close candle yang ini. Nah, begitu close candle yang berikutnya ini, di sini kita tentukan buy. Kita buy di sini. Ini close candle-nya, SL kita kan di sini. Iya kan? Kita buy di sini, SL-nya di harga low candle sebelumnya. Tapi ini kan nggak nyampe SL nih. Ya. Nggak nyampe SL, dia close candle. Buy kita yang di sini tadi itu di close.
kita berubah posisi market. Kita jadi sell di sini. Di candle yang ini kita sell. Yang buy tadi udah di close semua. Kita ambil sell. Kita ambil sell di sini. SL-nya di sini. TP-nya ya tunggu close candle ini. Di sini kita masuk sell lagi. SL-nya di mana? Di sini. Di sini kita masuk sell lagi. SL-nya di mana? Makin kecil kan? Di sini. Oke, selesai. Begitu masuk di sini, ini kita masih sell. Masuk sell yang di sini, ini close candle di sini. Posisi sell yang kita di sini, yang tadi ini, di close. Nah, di sini kita masuk sell, belum kena SL. Iya kan? Di sini kita masuk sell, belum kena SL. Di sini kita masuk sell, barulah candle yang ini kena SL. Di sini SL-nya kan? Ketika kita masuk sell yang ini, candle yang ini, SL-nya di sini. Tapi ketika kita masuk sell yang ini, SL-nya yang di sini, candle sebelumnya. Gitu. Jadi di candle ini barulah kita kena stop loss. Oke. Aku sih paham. Karena IQ ku kan tinggi. Aku sih paham. Teman-teman ini paham nggak gitu? Aku sih paham. Sebelum Pak Budi menjelaskan pun aku udah paham. Kalau satu server itu gampang. Iya. Saya menjelaskan laptop saya kayak gini pun dia, oh ya candle tuh bentuknya seperti ini, udah paham gitu. Bahkan Pak Budi belum menjelaskan pun aku udah paham. Apa yang mau dijelaskan pun aku udah tahu sebenarnya. Karena aku ikut briefing. Oke, jadi Makanya datang cepat, bro. Jadi yang susahnya itu kan ketika harga bolak-balik seperti ini. Satu candle naik, satu candle turun, satu candle. Nah, teman-teman di sini akan habis. Di sini kena hajar sama market. Enaknya tunggu yang candle yang seperti ini. Nah, seperti ini enak. Nah, kayak ini. Seperti ini enak. Nah, seperti ini enak. Nanti seperti ini enak. Namanya kita follow trend. Oke, kita kalau kejadiannya market sekarang. Itu gimana? Market yang lagi running. Market yang lagi running. Oke, market yang lagi running ini kan close-nya di bawah. Ya udah teman-teman open market di sini, teman-teman sell SL-nya di mana? SL-nya di sini. Di harga high candle yang sebelumnya. Floating kita dong. Floatingnya berapa sih? Sell kita di 16. Ya mentok-mentok SL 2 poin di 18, dari 16 ke 18. Selesai. Ini untuk scalping ya. Ini untuk scalping. Berarti kesimpulannya lebih bagusnya ke swing untuk market teknik ini. Ke swing boleh. Kalau ke swing itu yang diuntungkan yang punya modal. Karena kan teman-teman ada yang, kalau saya scalping gimana Pak? Saya marketing saya nggak makan dong. Lotnya 0,1. Enggak, ini kan teknik kita ajarkan bukan untuk marketing Pak Udi. Ini kan buat yang trader-trader mau buat yang trader. Nah, bagusnya di swing. Di swing. Karena kemarin itu ada pertanyaan, kalau untuk kita, maksudnya untuk kami Pak gitu, marketing nggak ada lot, nggak ada komisi dong. Ya, pakai cara ini. Marketing pun mana tahu yang kayak gini-gini. Kalau marketing nggak tahu. Tahu, dia cuma satu. Ngerubah time frame pun tak tahu nih orang itu. Tahu bro. Tahu ngerubah Dia time cuma frame. satu teknik aja. Kalau marketing itu Apa tuh? kunci. Nah, itu dia kenanya. Cuman, nah ini teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan time frame yang 5 menit ini untuk scalping. Cari broker yang spreadnya kecil. Nah, ini dia. Spreadnya harus kecil ya. Yang spreadnya harus kecil. Karena TP-nya juga tipis-tipis TP-nya ya juga kan. tipis-tipis. Yang zero spread lah. Boleh ya. Broker lokal nggak ada zero spread. Nggak, kalau yang trading di broker luar. Trading broker luar oke, nggak ada masalah. Pak, cari yang spreadnya kecil. Nah, untuk broker lokal, yang spreadnya kecil itu ya PT Menara. PT Menara. Kalau yang sebelah sana itu spreadnya besar. Jadi teman-teman itu bid ask-nya nanti lebar. Itu dia. Sorry ya sedikit jualan soalnya ilmunya mahal nih. Gitu. Ini time frame-nya harus 5 menit Pak Budi. Kalau scalping Nggak untuk bisa ini. 15. Kalau saya sarankan lebih ke 5 menit. Kalau yang Kenapa? swing yang bagus ada swap atau gimana? Kalau yang swing
Ya, kalau swipe berapa sih kalau profitnya banyak, swipe-nya kecil. Kecil. Bagusnya ya nggak ada swipe, tapi kalaupun ada swipe, toh profitnya juga jauh lebih besar daripada swipe kan. Oke. Gitu. Kalau teman-teman mau menggunakan ya namanya scalping, tentu ambilnya 1 poin 2 poin 1 poin 2 poin. Kalau udah 1 jam, Karena nunggu pergantian candlenya juga nggak besar-besar dia range-nya. hanya 1 poin 2 poin gitu. Kalau kita pakai yang time frame-nya besar, range-nya juga besar, nanti SL-nya juga besar di candle sebelumnya, itu range-nya panjang kan. Gitu. Tapi kalau kita pakai yang 5 menit, begitu ada perubahan tren, ya mentok-mentok minusnya cuma 2 poin. Iya. Itu. Satu kali. Kalau 2 kali Kalau juga 2 kali kena SL. baru 4 poin. Kalau setway kayak gitu kan buy sell Kalau setway nggak usah, gitu. bagusnya nggak usah masuk gitu. Cuman kan kita nggak tahu Pak Bud, candle berikutnya bakalan sideways Begitu apa kita enggak. kena SL 2 kali, ya udah stop dulu, tunggu momen berikutnya. Pas kita mau nunggu momen, rupanya udah terjadi tren. Udah terjadi tren, ketinggalan momen jadinya. Apakah bagusnya masuk aja, mau itu sideway atau tren kita masuk? Oke, kita sell. Tadi di sini sell ya, nggak kena TP kan? Close kan di sini? Nggak kena SL. Nggak kena SL di sini. Close di sini, kita sell lagi. Sell yang tadi masih ditahan kan? Oh, sell yang tadi masih ditahan? Kalau teman-teman begitu close candle yang sekarang mau masuk lagi, sell yang tadi di close baru masuk lagi, boleh, kan dapat komisi. Tapi kalau mau ditahan ya silakan, nggak ada masalah gitu. Di mana nyamannya aja. Tapi saya kasih kisi-kisi. Kalau yang candle sebelumnya teman-teman masih tahan, begitu teman-teman masuk ke ke candle berikutnya, itu marginnya double. Posisi yang tadi masih ada, Iya, itu kita masuk lagi. Jadi bagusnya close dulu, baru masuk lagi. Baru masuk lagi. Baru masuk lagi. Karena kalau kita tambah lagi posisi, margin yang digunakan Marginnya digunakan kalau makin besar, double dia. Kalau misalkan lotnya dipecah, Kalau lo nya dipecah, misalkan dia biasanya itu kan pakai 1 lot, terus dipecah. lebih bagus. Marginnya makin kecil kan? Jadi nggak masalah. Nggak masalah, resikonya juga lebih kecil. Gitu. Oke. Jadi di mana teman-teman nyaman aja. Kalau rasa-rasanya nggak sanggup dengan lot yang besar, minusnya besar kali, oke, pakai lot yang paling kecil. Tapi kan Pak Budi kalau untuk yang time frame 5 menit ini mantau market terus kita jadinya. Itu dia. Karena setiap 5 menit entry, setiap 5 Setiap menit 5 menit entry. entry. Makanya itu berlaku untuk yang hobi scalping. Bukan ya scalping satu lagi kayak full time trader ini. Full time trader. Yang kerjanya ya ibaratnya dia memang mantau market terus. Ya. Ini scalping parah soalnya kan. 5 menit entry. Per 5 menit entry. Berarti 1 jam itu bisa 12 kali entry. Bisa 12 kali entry 1 jam. 1 jam itu 12 kali entry. Kali 0,1 lot. 1,2 lot 1 jam. Kalau sehari 10 jam, Banyak lot. coba. Ini besok banyak plan niru ini. Takut aku. Nggak apa-apa bro, kita ngasih trik cari lot. Iya. Jadi karena kan kemarin kita bahas yang swing, itu hanya berpihak ke si Dan kebanyakan klien. rata-rata kan itu main di scalping kan? Nah, kebanyakan rata-rata teman-teman yang baru-baru pemula, yang baru-baru trading, itu kan scalping. Kita kasih yang 1 hari, lama kali katanya kan. Iya. Ya udah, makan kalian lah ini yang 5 menit. Tungguin lah ini laptop. Kalau dirubah ke 15 menit Pak Budi, boleh nggak? Boleh aja sih, nggak ada masalah. Karena kan judul kita follow trend. Trennya kemana kita ngikut kan? Iya, tapi saya bermainnya di time frame 15 menit. 15 menit, Jadi boleh. per 15 menit saya baru masuk. entry. Boleh. Karena kalau 5 menit belum apa-apa udah entry lagi, belum apa udah entry lagi. Tapi kalau 15 menit kan satu candlenya juga lumayan tuh dapat 3-4 poin kan? 30 sampai 40 Iya. pips. 30 sampai 40, tapi SN-nya juga besar kan? Sana juga besar. Berarti selama 15 menit itu udah clear itu. Selama 15 menit itu. Apapun hasilnya Apapun harus hasilnya di-clearkan. harus di-clear. Harus di-clearkan. Harus di-clear. Profit atau loss harus di-clearkan. Baru masuk candle Baru berikutnya masuk entry candle- lagi. Entry lagi. Karena kalau misalnya posisi yang pertama tadi belum clear, ada posisi baru, kita masuk lagi, nanti jadi 2 kali lipat. Lotnya kan jadi double tuh. Iya. Marginnya double, resikonya juga double. Berarti selama kondisi time frame 15 menit
Mau itu posisinya lagi minus atau profit, wajib close. Wajib close. Masuk posisi baru. Posisi baru. Karena memang kalau untuk follow trend ini memang sering dia. Kalau tren kan nggak bisa kita lawan terkadang. Trennya turun, ya kita ngikut nge-sell. Ikut nge-sell. Trennya naik, ya kita ikut nge-buy. Cuman kan banyak teman-teman tuh trennya turun, buy, turun lagi, buy Turun, lagi, buy, turun turun, lagi, buy lagi. Cari harga, udah tahu trennya turun, malah nge-buy. Karena mereka menganggap ini udah turun kali. Enggak. Apalagi dia pakai indikator RSI. Nah itu dia. Oversold, Ini overbought. udah zona buy nih katanya kan. Ini udah overbought, ini udah saatnya aku Udah nge-buy saatnya katanya. nge-buy. Rupanya masih ada lagi harga yang lebih Udah rendah. oversold nih. Udah saatnya aku nge-buy katanya kayak gitu. Karena tren market ini kan nggak bisa kita prediksi sampai mana dia turunnya itu mau sampai mana gitu ya kan. Ya. Udah bullish deterjen ini. Mm-mm. Masih turun lagi. Udah banyak berandai-andai. Ini kalau aku buy, ini trennya turun nih. Ini kalau aku buy, ini panen Nah, nih. jadi kembali ke sini lagi, ini market berjalan. Kita tadi di sini sell di 16. Pada saat tadi turun ke sini, Udah profit. kenapa lah nggak di close udah profit? Mm-mm. Tiba-tiba naik, teman-teman nggak perlu panik. Toh dari 16, SL-nya ke 17, 1 poin. Belum kena SL. Yang penting Belum kan kena SL. stop loss kan udah standby. Udah ya standby. kan? Kita udah tahu resikonya. Ini stop loss-nya ada, TP-nya yang nggak ada. TP-nya tunggu close close candle. candle, Jadi TP-nya. manual. Iya. Stop loss-nya ada, TP-nya manual. Karena nunggu close candle itu apakah dia bullish atau bearish, apapun yang terjadi harus di close. Masuk candle berikutnya kita entry lagi. Enter lagi. Berarti konsepnya kalau saya nge-buy, SL saya itu di harga harga low candle sebelumnya. Candle sebelumnya. Kalau saya nge-sell itu stop loss-nya itu di harga high candle, Candle sebelumnya. sebelumnya. TP-nya di mana? Tunggu close candle. Nah, baru paham dia Pak Bud. Understand? Iya, soalnya kan belum menguasai bro teknik. Nah, itulah tadi kan Iya. itu Kan kita kan Sandy. Sandy. Aku SNR coy. Nah, ini selesai kita kan di sini kan. Ini kan nggak kena SL. Tapi kita udah close duluan karena candlenya di sini kita harus buy kan. Candle bullish kan. Iya. Kita buy di sini. SL kita di mana? Di sini. Karena kita ngikut. Kita buy di sini. TP-nya ya tunggu dia close market. SL kita di sini. Buy kita di berapa ini? Opennya ini di 16. Berarti begitu pindah candle langsung kita entry Masuk posisi. aja. Iya, kita kan udah tahu candle kita follow trend, candlenya candle bullish kan. Masuk candle berikutnya kita buy. Berarti naik. Dan ini bagusnya kita pakai di sesi mana nih Pak Budi? Asia kah? Amerika kah? Afrika kah? Eropa kah? Asia, Eropa, Amerika. Sebetulnya di sesi mana aja boleh. Kalau untuk Kalau teman-teman pengen yang rame ya di sesi Amerika. ya kalau Sesi untuk US ya. scalping Karena kalau biasanya itu yang volatilnya Follow trend di sesi Amerika. Karena kalau di sesi Asia kebanyakan market kan sideways kan. Iya. Sideways nanti dia. Naik turun, naik turun, naik turun. Iya, kalau di sesi Pindah sesi candle Asia. dia sideways kebanyakan. Sideways. Satu naik, satu turun, satu naik, satu turun. Nanti mantap pula dia bolak-balik dari close di situ. jam 7 sampai jam 12 siang kan. Iya. Selesai lah. Biasanya scalping di Amerika sih. Cuman US. kelemahan teknik ini kan Pak Budi ketika menghadapi sideways Ketika menghadapi sideways di situ bakalan kelemahan. sering kena stop loss. Iya, kena Ya stop kan? loss. Makanya disarankan kalau namanya kita follow trend, kalau sideways ya nggak usah trading. Kayak ini. Ini kan bolak-balik di sini aja. Satu naik, satu turun, satu naik, satu turun, satu naik, satu turun. Di sini Iya. kita nggak usah masuk, nggak bisa masuk di sini. Tapi kalau misalnya dia naik sampai 8 candle, nah itu panen itu ya. Panen. Atau turun nanti sampai 8 candle itu turun ya. Iya. Mungkin bisa dilihat mungkin Pak Budi. Nah, mungkin contohnya ini. Ini. Kita buy di sini, buy di sini, buy di sini, buy di sini. Ini kena stop loss. Tapi close-nya ini di atas kan. Buy lagi di sini, buy lagi di sini, buy di sini. Begitu buy candle yang ini yang kena, yang close, yang ini profit, yang ini profit kan. Yang ini, yang satu candle ini aja yang kena stop loss. Begitu candle berikutnya yang ini kita sell. Oke, SL di mana? Sini belum. Sell di sini lagi, SL di sini. Ini kena SL. Tapi sell yang di sini, yang candle yang ini tadi kan profit. Ini kena SL. Udah, sell di sini. Ini sell di sini, candle yang ini kita kena SL. Baru close yang ini kita buy. Buy profit. Di sini kita buy, ini kita kena SL.
Kalau dia time frame 5 menit memang agak rame memang hasil transaksi 1 jam itu bisa 12 12 kali kali. entry. Satu hari berapa jam? Ya enggak misalnya, misalnya gini, sesi Asia saya masuk 2 jam. Sesi istirahat dulu ya kan. Nanti sesi Eropa saya masuk 2 jam. Nanti sesi US saya masuk 2 jam. Nah, jadi paling nanti teman-teman yang mengikuti ini matanya diganjel pakai tusuk gigi. Kalau cuan sih nggak masalah ya kan bro. Iya. Kalau selama itu menguntungkan. Terus teknik ini Pak Bud, oke lah memang ini kan scalping parah lah kalau aku bilang ya. Ini parah. secara backtest menguntungkan nggak untuk klien? Untuk si tradernya itu menguntungkan nggak? Menguntungkan. Untuk si klien, untungnya 1 poin 2 poin dikit. Tapi kan sering profit, sering juga profit. loss ini kan? Iya. Sering profit, sering juga terkena stop loss, sering juga Sering ini. juga. Cuman kalau pas dia dapat trend, lebih banyak si klien dapatnya. Kalau misalnya kita flashback juga ke belakang, nah ini juga kalau misalnya tren kayak gini kan candle berturut-turut gini jadi Iya, momennya kan? Jadi momennya candle berturut-turut. Makanya ya itulah kita sebut follow trend. Nah ini dia. Ini. Baratnya break low, break low, break low, Ini break break low. low. Di sini kita kan masih buy kena SL ini kan? Di sini kan? Kena stop loss. Oke. Candle ini kita sell, dapat. Candle ini kita sell, dapat. Candle ini kita sell. Kayaknya ini kena stop loss ini, yang ini. Ini kena stop loss. Tapi Belum ini lah. close di bawah. Belum ya? Belum. Split itu nanti Pak Bud. Makanya cari spread yang kecil. Candle yang ini kita sell. Oh ini belum kena stop loss. Candle yang ini harusnya kita buy di sini. Karena ininya naik kan. Rupanya di sini terjadi base. Oke, kita kena SL. Di sini kita sell, di sini kita sell, di sini kita sell, di sini kita sell. Yang di sini kita TP, yang ini kita profit, yang ini kita profit, yang candle yang ini kan close candle ya. Kita sell di sini, dia close di sini, ya di sini sell berapa? Di 15. Ini di 16 1 poin, candle yang berikutnya baru kita buy. Cuman satu yang kena ini kan, yang close rugi kan. Yang ini profit, yang ini profit, yang ini profit. 3 kali profit, 1 kali rugi. Secara akumulasi profitable nih Pak Bud? Profit. Enggak untuk akun. Growth apa enggak? Akunnya profitnya nggak begitu banyak karena kan kita ambil keuntungannya hanya ya itulah 1 poin 2 poin 1 poin 2 poin. Kalau untuk marketingnya panen ini. Kalau untuk marketingnya panen. Berarti akumulasi dalam sebulan bisa lah dapat 10% 20%. Akumulasinya profit tapi nggak banyak. Dan nggak nentu juga Nggak berapa nentu juga, persen. tapi nggak banyak. Hitungan akumulasi persentasenya nggak nentu. Oke. Paham bro? Kalau aku Minimal udah paham, equity-nya bro. Aku tambah. paham. Cuman aku yang mirisnya di sini bro. Kayak gini kan hanya menguntungkan satu belah pihak terkadang. Ini menguntungkan satu belah pihak. Maksudnya oke lah sama-sama untung gitu. Misalnya nasabah untung, si marketing juga untung. Tapi untuk marketing lebih banyak. Untung marketing lebih banyak, nggak fair dong. Maksudnya kan gimana caranya kalau klien ini, ya tetaplah klien itu untungnya lebih banyak. Marketing ya just marketing gitu. Masa nanti misalnya untungnya si klien misalnya $200 nih 1 bulan. Ya. Untung si klien. Tapi untung si marketingnya bisa sampai $1.000 karena scalping parah kan. Udah modal dia nggak ngeluarin, dia cuma ngajarin tekniknya aja begini Pak, begini gini. Si Jadi- nasabah pun tadi diturutin. Ya memang untung, sama-sama untung, cuman kan untungnya si klien Sedikit. lebih sedikit, nggak sebanyak si Yang lain sedikit. klien. Tapi kalau misalnya itulah kadang Pak Bud, fenomena yang sekarang ini kan kayak gitu dia Pak Bud. Klien itu cuma dapat untung kan hanya dari akun. Ya dari akun. Marketing kan kebanyakan kan dapat untung dari komisi, Dari komisi. bukan dari trading ya. Iya. kan? Kalau menurut aku sih kurang fair, jujur aja kalau aku bilang. Jujur aja kalau aku bilang sih Lebih kurang fair fair. yang swing gitu. ya berarti ya, yang day trade. Nah, kalau swing enggak lah, kalau intraday lah. Intraday. Nah, oke. kalau intraday itu masih balance lah. Masih Itu pun balance. kalau aku bilang masih lebih banyak klien Klien, daripada lebih banyak klien. marketingnya. Entry 01, Iya. profit 10 poin. Ya, marketing 01. Makanya kemarin waktu kita bahas yang ini, yang day trade, Hmm.
Jadi ada pertanyaan untuk yang pelaku yang scalping, oke, tunggu bagiannya ya. Nah, kalau mau untuk yang pelaku scalping, inilah. Karena kan kita nggak usah nutup-nutupi juga Pak Bud sama klien ini. Sama Iya. penonton kan, penonton tercinta kita ini. Karena sering juga kayak gitu Pak Budi. Nanti nasabah klien deposit nih. Kena bujuk rayu sama kliennya. Sama marketing. Nah, sama marketingnya marketing, kena bujuk iya. rayu, deposit lah, diajarkan scalping. Nasabahnya MC, marketingnya jalan-jalan. Ya. Panen dia dari komisi ya kan. Ya kita nggak usah kita belak-belakan aja sama penonton ya kan. Iya. Banyak kan kayak gitu. Aduh Pak, Bapak sih kenapa tradingnya kayak gitu, terlalu barbar begini-begini. Loh, tapi kemarin diajarkan seperti ini. Ya harusnya Bapak money management Pak, money management kata kayak gitu. Bapak harus jaga equity Bapak gini-gini. Terus ini gimana solusinya? Ya Bapak harusnya top up. Ya, top up lagi nasabah. Makanya di edukasi kita kan kita berpihak ke klien kita gini. Belajar trading, Pak. Kita ajarkan mereka trading, ajar ke trading. Ketika sudah bisa trading, barulah kita Iya. edukasi masuknya di harga berapa. Untuk buy sell-nya itu di harga berapa. Kalau di nasabahnya kliennya sibuk, ya udah ambil yang day trade, satu hari hanya satu kali. Lotnya ya sesuaikan dengan equity-nya berapa. Kalau dia masuk tradingnya 0,1 lot, ya silakan. Marketingnya nggak makan. Iya. Ya. Kalau Nah, misalnya ini kan teknik memang bukan untuk justru ke klien aja kan. Iya, Ini kan kita ini keseluruhan. kalau kemarin ini kan tekniknya kita kasih keseluruhan kan untuk si nasabah. Nah, tekniknya seperti ini. Kalau untuk teman-teman yang hobi scalping, ya udah ambil tekniknya seperti ini. maksudku gini, kalau misalnya nih teknik ini aku terapkan. Aku buka akun nih di Menara. Aku dapat profit, aku dapat komisi juga sebagai marketing. Jadi aku dapat double kan? Iya. Ya kan? Aku buka akun sendiri nih. Maksudnya bro. Aku buka akun sendiri, ku praktekkan, ku gunakan teknik ini. Oh ya. Aku dapat profit dari akun aku sendiri. Iya. Aku juga dapat komisi dari akun aku sendiri. Itu lebih Itu lebih bagus. bagus lagi. Nah, gitu ya kan? Itu lebih bagus. 2 kali lipat dapat, Bro. Iya, itu dia maksudku. Dapatnya 2 kali lipat Gas kan? besok buka akun. Memang rencana aku kayak gitu. Selama ini kan aku kan di broker luar. Iya. Kan Oh, aku juga lah, Bro. Oh, scalper. Nah, itu dia. Berarti kan kalau misalnya Tapi ini pasti grow kan? nggak, aku harus backtest. Hah? Backtest. Aku Coba nggak bisa backtest. telan mentah-mentah. Kalau aku nggak bisa basis, Bro. Aku langsung Nggak aja. bisa. Itumu bro. Aku tipikal trader defensif aku ini. Konservatif. Kalau nggak grow nih akun ada garansi kan, Pak Budi? Nah, Ada garansi kan? garansi akun. Iya. Cari asuransi sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi di sini teman-teman buy kan? Di sini buy, di sini buy. Nah, SL teman-teman yang sekarang B-nya itu SL-nya di sini. Ini udah close. SL-nya di sini, TP-nya itu di sini. Berapa nih dapatnya? Buy di 17, close-nya di sini. Di 21. Dapat. Buy lagi sekarang di sini. SL-nya di mana? SL-nya di sini. Itu dia. Oh, kalau ini panen ini. Panen dari sini dari 17 ke 21. Kita nggak usah ambil harga ini. Kita kan ambil harga close-nya kan. 17 ke 21 poin. Ini panen ya. Ya. Di 21 buy lagi. SL-nya di mana? Sini. Nah, ini baru siap entry nih. Nah. SL-nya kecil, TP-nya panjang kali nih. Di mana kali? Iya kan? Aku gitu entry tadi. Ini entry yang hari ini kan? Kenapa nggak entry? HP dicas. Itulah dia kan. Tuh. Jadi di sini tadi udah dapat profit banyak. Nah, sekarang buy di sini. Ini boleh kita praktekkan. ya? Siap-siaplah jantungan karena apa? SL-nya di sini. Oke, besok kita buka akun. Atau bisa aja aku abaikan Pak Budi. Kalau misalnya SL-nya terlalu jauh, aku nggak usah entry. Nggak usah entry, nggak ada masalah. Iya kan? Orang berarti- cuma nunggu 5 menit kok. Berarti di sini nggak masuk kan? Iya. Nah, ya udah tunggu candle berikutnya baru masuk. Iya kan? SL-nya lebih kecil. Kalau misalnya candlenya ini close-nya misalnya di atas nih di sini. Aku abaikan ya udah, aja satu SL-nya di candle. sini. Ya kan? Kalau misalnya candle-nya terlalu panjang, kalau menurut kita itu candle-nya terlalu panjang, ya jangan entry. Nggak usah entry. Abaikan aja. Karena toh nunggu cuma 5 menit. Bahasanya takutnya gini. Banyak kali SL-nya. Nah, harga Ya itu bisa aja langsung berbalik. Langsung berbalik ke bisa arah aja. kan. Jadi nggak entry nggak ada masalah. Oke. Tunggu 5 menit berikutnya. Karena candle sebelumnya untungnya 1 poin 2 poin, tiba dapat candle panjang SL-nya 4 poin. 4 poin ya Pak Budi? 4 poin TP-nya. Enggak, yang ini yang panjang SL-nya. SL-nya. 21 ke 17, iya.
4 poin. Sementara yang tadi sebelum-sebelumnya udah capek ngumpulin sepoin 2 poin, tiba satu kali kena SL langsung rugi. Mending aku abaikan satu candle panjang ini, Tunggu candle candle berikutnya. Boleh. Ya kan? Kembali ke jantung masing-masing. Nah, itu dia. Oke, untuk mempersingkat, udah jelas kan? Udah siap kan? Aku sih paham, Bro. Aku juga Paham. nanti aku Teman-teman privat paham sama Pak Budi lah. Oh, kalau udah privat bayar lah. Loh, kita satu di sini. Teman-teman bisnis bro. Oh, bisnis. Aduh, aku udah kesetrum Oh, ini tadi gitu. kan. Gitu. Teman-teman bisnis. Oh, Aduh. gitu. Aku balasin Tutup nih menara Mas nih. balasin chattingan orang yang hanya minta tolonglah saya. Astaga. Aduh. Tradingnya di broker sana. Oh, oke. Minta tolongnya ke sini. Mm-mm. Udah. Heeh. Sedangkan awak aja beli kopi bayar. Kita nggak kalau memang valid tekniknya nggak masalah bayar. Kalau Ini aku Pak, ini gini. Rasa-rasa di padang pasir nggak ada kopi yang nyangkut. Kalau aku mulutku aja yang pedas Pak Budi. Ku bilang berbayar, tiba ada yang minta tolong gratis. Jadi. Oh enggak lah. Mulutku aja kadang sama abang tuh mesti bayar. Tiba ada yang minta tolong gratis juga jadinya. Kalau nggak berbayar, Karena aku Apalagi udah bermasalah di tempat lain. Nah kan, itu bro. dia. Aku jadi nggak tega gitu. Ibarat kayak dokter lah. Nah jadi kayak gini kan. Aku berarti entry aja karena range-nya udah kecil kan. price-nya udah kecil. Di sini sell kan? Nah, Sini sell S-nya di sini. Dari berarti di 20 ke 22, 2 poin Mm. kalau range-nya kecil aku masuk. masuk. Kalau misalnya kena SL, pindah Oh, ke candle berikutnya. Ini kena SL. Oke, berarti kena Selesai. SL. Berarti tunggu ke candle berikutnya. Tunggu candle berikutnya. 17 ke 21, profit 4 poin, SL 2 poin. Masih ada profit 2 poin. Oh, yang ini tadi kan udah profit. Iya. Yang ini. Tinggal gitu aja berarti ya kan? Oke, mungkin udah jelas ya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, kalian boleh langsung tanya aja di kolom komentar ya. Jangan yang aneh-aneh di kolom komentar. Ya, atau bisa langsung japri ke Pak Budi ya. Oke, see you next time.